Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supira Mawaddah dari kelas BC72. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi tentang penggunaan bahasa dalam karya tulis ilmiah. Nah, dalam karya tulis ilmiah ada mencakup 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek isi, di mana membahas tentang kajian bidang keilmuan. Kemudian yang kedua yaitu aspek bahasa, di mana membahas tentang bahasa tulis ilmiah. Dan yang terakhir yaitu aspek kajian yang membahas tentang aturan dan gaya bahasa. Nah, dalam karya tulis ilmiah menggunakan 10 bahasa. Nah, yang pertama yaitu baku, di mana dalam penulisan karya tulis ilmiah harus menggunakan sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan bahasa Indonesia, yakni sesuai dengan EYD. Kemudian ragam secara lisannya juga harus baku dengan menggunakan kalimat-kalimat yang baku atau yang telah dibakukan. Yang kedua yaitu denotatif. Nah, denotatif maksudnya di sini yaitu lugas, bukan konotatif yang memiliki arti ganda. Yang ketiga yaitu berkomunikasi dengan pikiran bukan perasaan, karena dalam penulisan karya tulis ilmiah kita seharusnya hemat. Jadi diusahakan dalam karya tulis ilmiah itu kita tidak berlebihan dan juga tidak emosional. Yang keempat yaitu kohesif. Nah, kohesif di sini yaitu menghubungkan antara alinea pertama dengan alinea kedua atau seterusnya, ataukah antar kalimat. Nah, maka untuk menghubungkan alinea satu dengan alinea yang kedua dibutuhkan kata penghubung ataukah kata petunjuk. 5 yaitu koheren. Nah, koheren di sini yaitu dalam suatu alinea atau paragraf juga bisa. Nah, harus memuat satu makna atau ide pokok. Keenam yaitu lebih mengutamakan kalimat pasif. Contohnya, penulis melakukan penelitian ini di laboratorium. Nah, contoh kalimat tersebut itu tidak pasif. Nah, perbaikannya agar menjadi pasif yaitu penelitian ini dilakukan di laboratorium. 7 yaitu konsisten. Nah, konsisten di sini yaitu dapat diartikan dengan penggunaan segala hal yang ada pada karya tulis. Misalkan dalam penggunaan kata istilah, kemudian singkatan, dan juga kata ganti diri. Misalnya, dari awal kita menggunakan kata ganti diri kita menjadi aku. Nah, dari situlah, mulai dari paragraf pertama hingga ke paragraf terakhir, kita harus menggunakan kata ganti aku. Nah, tidak boleh lagi menggunakan saya. Yang kedelapan yaitu logis, di mana logis di sini yaitu segala makna atau karya tulis yang kita atau bahasa yang kita gunakan dalam karya tulis ilmiah itu logis atau dapat diterima oleh akal pikiran kita. Jadi jangan membuat suatu kalimat atau alinea yang tidak dapat diterima oleh akal pikiran. Yang kesembilan yaitu efektif. Nah, kalimat dalam karya tulis ilmiah dapat dikatakan efektif apabila dapat mengakomodasi gagasan keilmuan dari penulis secara tepat dan benar. Yang ke-10 yaitu kuantitatif. Nah, jadi segala keterangan yang disampaikan dalam karya tulis ilmiah dapat diukur secara pasti. Kemudian selanjutnya yaitu syarat kebahasaan. Nah, syarat kebahasaan yang pertama yaitu baku. Baku di sini hampir sama dengan yang saya sampaikan di awal, bahwa sesuai dengan kaidah-kaidah penggunaan bahasa Indonesia, yakni EYD. Kemudian yang kedua yaitu logis. Nah, logis yang dimaksud di sini sama juga, di mana apa yang kita sampaikan dalam karya tulis ilmiah tersebut itu dapat diterima oleh akal pikiran. Yang ketiga yaitu kuantitatif. Nah, kuantitatif di sini juga yaitu bermakna bahwa segala keterangan yang kita sampaikan itu dapat diukur secara jelas. Yang keempat yaitu tepat.
Jadi ide atau gagasan yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang kita maksudkan dan juga tidak bermakna ganda. Jadi segala gagasan atau ide yang kita ucapkan itu harus sesuai dengan yang dimaksud. Jadi tidak ada lagi penggandaan makna. Yang kelima yaitu denotatif, di mana kata yang kita ungkapkan harus sesuai dengan arti yang sesungguhnya dan juga tidak melibatkan perasaan, karena sifat ilmu itu objektif. Keenam yaitu ringkas. Nah, jadi ide atau gagasan yang kita ungkapkan itu sebaiknya atau seharusnya diungkapkan secara pendek, sesuai kebutuhan dan juga tidak berlebihan. 7 yaitu runtut. Nah, kalimat atau gagasan yang kita sampaikan itu harus secara runtut. Jadi sesuai dengan urutannya, baik itu antar kalimat maupun dengan alinea. Jadi jangan membuat atau menyusun suatu paragraf tidak runtut. Misalnya, harusnya kalimat yang A berada di akhir dan kalimat yang akhir harusnya ada di depan. Jadi kita harus memperhatikan urutan atau yang mana sebaiknya yang pertama kita gunakan. Terakhir yaitu bagaimana sih suatu bahasa itu dikatakan baik dan benar. Nah, bahasa atau kata yang kita gunakan dikatakan baik dan benar apabila bahasa yang digunakan itu dapat dipahami oleh orang lain. Nah, jadi penggunaan bahasa tergantung dari situasi dan kondisi, dan juga keefektifan suatu bahasa tadi terdapat dua aspek dilihat dari keefektifannya. Pertama yaitu dari sisi penulis dan yang kedua dari sisi pembaca. Jadi bahasa yang baik dan benar yaitu tetap memperhatikan kaidah-kaidah bahasa Indonesia dan juga terlebih penting yaitu dapat dipahami oleh orang lain. Tadi review materi tentang penggunaan bahasa dalam karya tulis ilmiah. Mungkin cukup dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.